Sabda palonagih janji satriya piningit 13. Tersebutlah Adipati Pengging dan Adipati Pranaraga atau Ponorogo, yaitu Adipati Andayaningrat 4 di Pengging dan Adipati Batara Katong di Ponorogo, sudah mendengar bahwasanya negara Majapahit berhasil dijebol oleh Adipati Demak dengan cara berpura-pura hendak memperingati Hari Raya Islam di Ampel. Sang Prabu beserta Raden Gugur konon berhasil meloloskan diri dari istana. Tidak diketahui kemana kepergiannya. Kemarahan Adipati Pengging dan Adipati Ponorogo tak terbendungkan lagi. Oleh karenanya mereka masing-masing telah mengumpulkan kekuatan untuk menggempur Demak, berkehendak untuk berbakti kepada Ayahanda Prabu sekaligus hendak merebut tahta. Seluruh prajurit sudah siap sedia dengan persenjataan tempur lengkap, tinggal diberangkatkan. Akan tetapi utusan Sang Prabu Brawijaya datang. Adipati Pengging dan Adipati Ponorogo begitu selesai membaca isi surat, segera disembahnya surat tersebut dengan hati yang benar-benar teriris dan perih. Mereka hanya bisa menggeram marah dengan gigi bergemertakan. Wajah mereka memerah bagai api, hingga keluarlah ucapan sumpah dari mereka, bahwasanya semoga mereka tidak hidup lebih lama lagi, agar tidak menanggung malu berkepanjangan. Kedua adipati tidak bersedia menghadap ke Demak, dikarenakan sangat sedih hatinya, sehingga keduanya jatuh sakit. Tidak berapa lama kemudian mereka meninggal dunia. Menurut kabar berita, kematian Adipati Pengging dan Adipati Ponorogo dikarenakan karena telah ditenung oleh Sunan Giri. Hal ini dilakukan agar kelak tidak menjadi penghalang di kemudian hari. Cerita kehancuran Majapahit sesungguhnya penuh dengan perlambang atau simbolisme. Sungguh tidak masuk di akal sehat, manakala negara sebesar itu, yang luas jajahannya hancur dikarenakan kekuatan-kekuatan mukjizat wali. Simbolisme dibuat juga dikarenakan para pujangga malu menceritakan kejadian permusuhan antara anak melawan ayahnya sendiri. Beberapa perlambang atau simbolisme kehancuran Majapahit yang dibuat oleh para bijak adalah sebagai berikut. Dikarenakan kekeramatan para wali, keris milik Sunan Giri manakala dihunus keluarlah berjuta-juta tawon yang menyengat prajurit Majapahit, sehingga menimbulkan kekalahan. Badong penutup kemaluan milik Sunan Cirebon atau Sunan Gunung Jati, manakala dikibaskan keluar beribu-ribu tikus yang memakan perbekalan serta makanan kuda prajurit Majapahit, sehingga menimbulkan bubarnya mereka karena melihat begitu banyaknya tikus. Peti yang dibawa dari Palembang, ceritanya konon diberikan oleh Adipati Arya Damar, manakala dibuka di tengah pertempuran keluar demit atau makhluk halusnya. Prajurit Majapahit geger tewas karena diteluh oleh para demit atau makhluk halus. Konon Sang Prabu Brawijaya meninggal secara mekrat atau mekrat wafat tanpa meninggalkan jasad di Gunung Lawu. Kiai Kalamwadi selanjutnya menjelaskan beberapa simbolisme di atas kepada muridnya yang bernama Dharma Gandul seperti di bawah ini.
Itu semua hanyalah cerita simbolik semata. Sesungguhnya jatuhnya Majapahit ceritanya seperti yang sudah aku paparkan di atas. Negara Majapahit itu bukanlah sebuah barang remeh-temeh yang mudah dihancurkan dan dirusak. Tidaklah mungkin hancur hanya karena dikeroyok sepasukan tikus. Yang masuk akal adalah tawon bisa bubar manakala kayu-kayu tempat bersarang mereka dirusak oleh manusia. Para demit atau makhluk halus bisa pula bubar manakala hutan-hutan dijarah oleh manusia. Akan tetapi, jika Majapahit bisa rusak hanya karena tawon, tikus, dan demit atau makhluk halus, siapa yang bisa percaya? Mereka yang mempercayainya berarti manusia yang pendek nalarnya, sebab cerita yang sedemikian itu tidaklah masuk di akal dan tidaklah sesuai dengan nalar manusia. Semua cerita itu hanya sekedar simbolis belaka. Jika diceritakan apa adanya berarti bisa membuka rahasia kehancuran Majapahit itu sendiri. Tetapi sedikit dari simbol-simbol itu akan aku jelaskan di sini. Binatang yang bernama tikus itu berwatak suka memakan segala. Jika dibiarkan saja, lama-lama akan menjadi-jadi. Maksudnya, para ulama pada zaman dulu pertama kali datang meminta perlindungan kepada Sang Prabu Majapahit. Akan tetapi, manakala sudah diberi perlindungan, balasannya malah merusak. Sedangkan tawon adalah binatang yang membawa madu yang manis. Senjatanya ada di pantat, kediamannya ada di lubang pohon atau tempat yang bercelah yang tinggi. Maksudnya pertama kali datang dengan ucapan yang manis, akan tetapi ujung-ujungnya menyengat dari belakang. Kediaman tawon diberi nama Tala. Bisa diartikan mentala atau tega merusak Majapahit. Siapapun yang mendengar hal ini akan keheranan. Sedangkan demit atau makhluk halus yang berada di dalam peti yang dibawa dari Palembang, setelah peti dibuka menimbulkan bunyi menggelegar. Maksudnya Palembang itu berarti bisa diartikan Blembang atau goyah, di mana orang-orangnya gampang berpindah agama. Peti sendiri berarti tempat yang tertutup untuk menutupi benda yang samar. Demit atau makhluk halus pun berarti samar, rahasia tersembunyi. Demit juga cenderung suka meneluh. Maksudnya adalah sebagai berikut. Kehancuran Majapahit akibat diteluh dengan rapi dan tersembunyi. Jelasnya saat hendak melakukan penyerangan tidak ada tersiar berita apapun. Berpura-pura hendak mengadakan perayaan gerebek Maulid, mengejutkan kedatangannya. Prajurit Majapahit tidak melakukan persiapan sama sekali. Tahu-tahu Adipati Terung telah membantu Adipati Demak. Tidak ada kerajaan besar semacam Majapahit yang kehancurannya hanya karena disengat oleh tawon serta diserang oleh tikus. Apalagi bubarnya prajurit hanya karena diteluh oleh demit atau makhluk halus semata. Kehancuran Majapahit menimbulkan suara menggelegar hingga terdengar sampai kemana-mana. Terdengar jikalau hancur dikarenakan dijebol oleh putra Sang Prabu sendiri dengan dibantu oleh 8 wali. Semua berkhianat kepada Sang Raja. Dan lantas Kiai Kalamwadi menjelaskan,
Menurut guruku Raden Budi Soekardi, sebelum Majapahit runtuh, burung bango tidak ada yang berbulu kuncir di kepalanya. Manakala negara sudah berpindah ke Demak, keadaan berubah. Muncul burung bango dengan bulu kepala berkuncir. Ini adalah sindiran dari Sang Maha Gaib bagi Prabu Brawijaya. Kebo kumbang atine entek dimongso tumo kinjir. Artinya kerbo kumbang hatinya habis dimakan kutu-kutu babi hutan. Kerbo melambangkan raja yang kaya raya. Kumbang melambangkan suaranya hanya bisa berdengung saja. Suara Prabu Brawijaya menyaksikan kehancuran Majapahit dengan hati yang habis terkikis dan hanya bisa menggeram, tak mampu berbuat apa-apa, tidak melakukan perlawanan. Sedangkan kutu babi hutan atau tumo kinjir, kutu yang biasa menempel di bulu babi hutan. Tumo atau kutu artinya tuman atau keterlaluan. Celeng atau babi hutan artinya berada di bawah. Menggambarkan manakala Raden Patah saat datang pertama kali ke Majapahit menghaturkan sembah bakti kepada ayahandanya, lantas diberikan kedudukan mendapatkan hati dari Sang Prabu. Akan tetapi pada akhirnya mengobarkan peperangan merebut tahta, tidak menimbang salah dan benar, membuat habis hati Sang Prabu. Sedangkan burung bango yang berkuncir adalah sindiran bagi Sultan Demak yang telah menyia-nyiakan ayahanda Prabu sendiri. Mentang-mentang beliau beragama Buddha, totok kafir kubur. Oleh karenanya, Gusti Allah menyindir dengan munculnya burung bango yang berkucir bulu kepalanya. Sindiran itu bermaksud, lihatlah leher belakangmu sendiri, ibumu sendiri berasal dari Cina, tidak sepatutnya berlaku sia-sia kepada orang lain bangsa. Sang Prabu Jimbun itu memiliki benih dari 3 orang. Yang pertama benih Jawa, tak lain benih dari Sang Prabu Brawijaya. Oleh karenanya Sang Prabu Jimbun mempunyai kecenderungan ingin menjadi raja yang berkuasa. Cenderung pada kekayaan karena mempunyai benih dari Cina, sedangkan cenderung berani tapi tanpa perasaan, akibat mempunyai benih dari Sang Arya Damar. Sebab Arya Damar ibunya adalah seorang raksasa, penganut ajaran Tantra Bhairawa, suka menghisap darah, kelakuannya suka menyakiti. Oleh karenanya muncul burung bango berkuncir itu semua atas kehendak Allah. Bukan hanya Sultan Demak saja yang disindir agar menyadari kesalahannya, akan tetapi seluruh para wali yang lain juga disindir agar menyadari kesalahannya. Jikalau tidak juga segera menyadari kesalahan yang telah dibuat, akan menanggung dosa lahir batin. Oleh karenanya sebutan wali bagi orang Jawa juga bisa diartikan walikan atau berbalik. Diberi kebaikan, balasannya malah membalas dengan kejahatan. Sedangkan adanya orang Cina datang ke Jawa itu dikarenakan dahulu kala saat para orang-orang bijak di Jawa belum begitu banyak pengetahuannya, saat mereka meninggal dunia, sukma mereka banyak yang terbawa angin dan lahir kembali di tanah Cina. Oleh karenanya lantas rindu untuk pulang kembali ke tanah Jawa. Dengan demikian, orang-orang Cina yang datang ke Jawa sesungguhnya dulu sukma mereka pernah hidup di Jawa.
Rahayu sagung dumadi. Nuwun.